Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R010 yang mata kuliah perpajakan 2. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Bimi Eka Putra, SCMS ICIG NR, akan menyampaikan materi mengenai PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Sama itu pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Perhitungan batas maksimum kredit pajak itu pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut dijadikan berada. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak negara tempat pihak yang berada. Penghasilan yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak negara tempat harta tersebut berada. Untuk perhitungan batas maksimum kredit pajak, PT Semarang memperoleh penghasilan neto dalam 2018 sebagai berikut. Penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak 40%. Penghasilan usaha di Indonesia 4 miliar. Jawabannya yaitu, maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar ditambah 4 miliar yaitu 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur berikut. PPh terhutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali 5 miliar yaitu 2 miliar. Selanjutnya 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar 250 juta yaitu 1 miliar 250 juta. PPh terhutang berupa pasal 17 yaitu 9 miliar dikali 20% yaitu 2 miliar 250 juta. Dengan demikian kredit pajak yang diperkenakan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara, contohnya lagi yaitu PT Jaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2012 sebagai berikut. Di negara A memperoleh laba 2 miliar dengan tarif pajak 30%, yaitu 700 juta. Di negara B memperoleh laba 1 miliar dengan tarif pajak 20%, yaitu 200 juta. Penghasilan usaha di Indonesia yaitu 5 miliar. Ya, perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri laba negara A 2 miliar ditambah laba negara B yaitu 1 miliar. Jumlah penghasilan luar negeri yaitu 3 miliar. Penghasilan dalam negeri yaitu 2 miliar. Jumlah penghasilan neto atau PKP yaitu 3 miliar ditambah 5 miliar yaitu 8 miliar. PPh terutang pasal 17 yaitu 8 miliar dikali 20% yaitu 20 juta. 2 miliar. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara yaitu untuk negara A 2 miliar ditambah 8 dibagi 8 miliar dikali 2 miliar yaitu 500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta rupiah, maka maksimum kredit yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. B untuk negara B 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar yaitu 250 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 200 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah 500 juta ditambah 250 juta yaitu 750 juta. Perubahan besaran penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berada di luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan PPh lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan kreditan pajak utang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri. Pertama itu, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Misalnya jawaban dengan PH pasal 25. Pajak penghasilan 25 adalah pajak yang mengatur tentang penghitungan besaran angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
Tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran langsung PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu wajib, yaitu WP OPPT, yaitu melakukan melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 dibagi OPPT yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yaitu WP OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 20% bagi OPST ada yaitu penghasilan kena pajak PKP dikali tarif pajak PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Jadi PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah 0 sampai 500 juta yaitu 50%, 50 juta sampai 250 juta yaitu 50%, 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%, di atas 500 juta yaitu 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% itu tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Cara perhitungan besaran PPh pasal 25. Besaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pertama yaitu pajak penghasilan dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU PPh serta pajak penghasilan dipungut bagaimana dimaksud dalam UU pasal PPh 22 UU PPh. Pajak penghasilan lalu dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPh dibagi 12 atau banyak bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran orang pribadi dan pertama yaitu contoh jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang dalam SPT tahunan PPh 2015 sebesar 50 juta dengan jumlah kredit Tuan Purnama pada tahun 2015 yaitu Rp241.500 dengan ini sebagai berikut: PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Jawabannya itu PPh terutang tahun 2015 yaitu 60 juta, kredit pajak PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3.500.000. Jumlah kredit pajak yaitu 21.500.000. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu 28.500.000. Misalnya PPh pasal 25 per bulan yaitu 28.500 dibagi 12 saat itu 2.375.000. Jadi Tuan Purnama harus membayar angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai dari masa Maret sebesar 2.375.000. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.